Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022. Sini yang saya pakai ada paket 1 yang disediakan oleh Diknas, itu ada paket 1, 2, 3. Namun yang akan saya coba bahas di sini adalah paket 1. Di sini ada rinciannya: daftar peralatan, PC klien, laptop, clamping, kabel tester, kabel UTP, konektor RJ45, koneksi internet. Jadi kurang lebih nanti di sini kalian akan mencoba mengkrimping. Cuman pada video ini kali ini saya akan coba sedikit tentang bagian di pengaturan sininya, yaitu konfigurasi pada Mikrotik. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya kalian membutuhkan sebuah Airbus 941, yaitu seperti yang ada di sebelah sini, 941, dan RB260, yaitu yang ini. Nah, cuman saya di sini hanya memiliki RB941, jadi saya akan menggunakan dua ini. Jadi penggantinya 260 adalah ini. Oke. Ini sebagai switch manageable, berarti nanti routernya ini digunakan sebagai switch. Aslinya dia router, cuman dia digunakan sebagai switch. Nah, lalu di sini ada rincian-rinciannya, keterangannya. Jadi kita akan membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN hotspot, VLAN ID-nya 10, namanya lab admin, IP-nya 192.168.10/28, yang VLAN 20 192.168.20/28. Lalu di sini ada Ether 1, router terhubung dengan internet statik. Jadi nanti di sini internet statis untuk terkoneksi dengan internet itu tidak menggunakan DHCP client, tapi dengan internet statis sesuai dengan API satu jaringan yang diberikan oleh ISP. Nah, jadi ini kurang lebih dari gambaran topologi yang akan dibuat. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang ini ISP, yang ini router 941 sebagai router, yang ini RB260 yang router namun dijadikan switch manageable. Terus sini ada VLAN Wi-Fi hotspot, sini ada VLAN 10, VLAN 20. Jadi saya di sini hanya sedikit menjelaskan. Jadi saya tidak akan coba membuat ininya kamera. Jadi nah, saya nggak bisa dokumentasikan untuk kamera saya lagi nyolok di mana. Jadi kurang lebih ini posisi komputer saya, yaitu laptop saya belum terhubung kemana-mana. Lalu ada ini, ada yang ini. Jadi saya sudah menyiapkan dua router aslinya ya, cuma saya nggak bisa dokumentasikan karena keterbatasan kamera. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya di sini ada router 2, yaitu 941. Yang 260 saya tidak punya, jadi saya ganti 941. Lalu posisi router saya ini sedang terhubung dengan Ether 1 atau internet. Nah, jadi yang akan dikonfigurasikan pertama itu saya akan menyolokkan laptop saya ini ke Ether 4 terlebih dahulu. Jadi Ether 4 saya pindahkan dulu, saya colokkan ke Ether 4. Nah, jadi router 941 ini memiliki 4 Ethernet, Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Untuk mengkonfigurasi yang router 941 ini, saya menggunakan Ether 4 untuk mengkonfigurasinya. Nah, jadi ceritanya saya sudah terhubung dengan Ether 4 sehingga saya bisa membuka Winbox. Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak bisa dokumentasikan
saya sedang mencolok-colok di mana. Jadi kurang lebih yang ada di sini ialah kondisi laptop saya sedang terhubung di mana dan router saya ini sedang terhubung atau tercolok kemana saja. Jadi untuk mengakses ke router ini, ke Winbox, kalian pertama atur dulu IP-nya supaya bisa terhubung dengan routernya, yaitu dengan IP defaultnya 192.168.1 subnetnya 25.25.5.0. Oke, close. Nah, di sini saya refresh. Nah, jadi kalau misalkan router kalian ini sudah habis di reset atau baru beli atau bawaan pabrik itu udah ada, belum di apa-apa, jadi kalau dimasukkan IP tadi itu insya Allah langsung keluar ini. Jadi di sini kita klik 2 kali. Nah, misalkan kalian kalau connect kayak gini, udah login in, terus ada tulisan error ini, terus saya perbesar, kelihatan router does not support secure connections, please enable legacy if you want to connect anyway. Di permasalahannya kalian belum checklist di sini. Ini setelah di checklist, gue connect sekali lagi. Nah, ini kurang lebih tampilannya. Nah, jadi saya selaku di sini laptop ini sudah terhubung ke Ether 2. Buktinya apa? Buktinya coba kita lihat di interface sebelah sini. Nah, sini ada Ether 1 alias Ether 1 ini, Ether 2 ini, Ether 3 ini, Ether 4 ini, dan WLAN ini wireless ini. Buktinya apa? Kalau saya sudah terhubung dengan Ether 4, yaitu ada tanda tulisan R running, dan Ether 1 atau internet saya sudah R sini. Berarti yang menandakan saya emang udah lagi terhubung ya. Jadi saya nggak bohong. Nah, setelah kalian terhubung, kita beri nama routernya terlebih dahulu, yaitu di bagian IP identity, di sistem identity kasih nama router, misalkan nama kalian siapa, Faisal. Soalnya kan bisa jadi pas uji kom nanti ada banyak yang pakai mikrotik supaya nggak kedar aja. Nah, jadi sini namanya sudah berubah, router Faisal. Nah, habis itu petunjuknya apa lagi setelah itu? Coba kita kembali lagi ke instruksinya, yaitu Ether 1 terhubung dengan internet statis. Nah, ini Ethernet 1 ini saya sudah terhubung dengan internet ya teman-teman. Ini saya sudah terhubung ke internet. Ether 1 ini saya colokin ke internet. Nah, katanya suruh DHCP, suruh internet statis. Nah, cuman permasalahannya saya belum tahu ini IP statisnya berapa, IP subnettingnya. Nah, cara mengetahuinya, kalian pertama ke DHCP client, terus tambah, pilih interface Ether 1 apply. Oke, tunggu statusnya sampai bound. Nah, kita klik 2 kali di bagian sini. Nah, ternyata IP statis kita, IP dari ISP 192.168.40.170. Nah, berarti IP statisnya itu berarti 192.168.40 titik sesuai dengan nomor absen. Karena di sini kan tulisannya katanya sesuai dengan nomor absen. Nomor absen saya itu 5. Jadi yang ini saya hapus saja. Ingat, ini jangan sampai lupa IP statisnya 192.168.40. Dihapus. Lalu masukkan lagi address. Tambahkan 192.168.40.5. Asalkan jangan titik 1 ya. Titik 1 ini soalnya nggak bisa karena
192.168.168.40.1 ini IP gateway. Jadi kalian boleh pakai apa aja asalkan jangan direct 1. Contohnya 2, 3, seterusnya. Kalau misalkan nomor absen kalian 1, berarti tulis saja 11 gitu. Misalnya sini tulisnya 5. Interface-nya ke arah ke internet. Apply. Oh iya, sini jangan lupa /24. Apply. Oke. Nah, setelah kita memberi IP pada Ether 1, untuk terhubung ke internet, kita ada satu langkah lagi, yaitu bagian IP DNS. Nah, untuk DNS-nya kita masukkan IP DNS Google 8888, allow remote request centang. Oke. Lalu ke IP lagi, kita atur ke roots-nya. Lalu kita tambah gateway-nya, kita tulis 192.168.40.1. Jadi informasi yang tidak semua informasi, kalau ini maksudnya gini, ini kan 000 ini maksudnya itu ke internet ya. Jadi kalau pengen buka internet, aksesnya itu melalui 40.1. Nah, 40.1 ini IP gateway dari Ether 1. Nah, jadi otomatis Ether 1-nya ini akan merequest ke sini, ke ISP. Jadi oke. Lalu langkah terakhir di bagian firewall-nya, kalian ke NAT, tambahkan bagian sini general, C-nya tambahkan SR channel. Lalu out interface-nya diarahkan ke Ether 1 alias internet. Lalu action-nya kalian pilih ASP.NET. Oke. Nah, setelah langkah-langkah tadi telah dilakukan, coba kita tes terlebih dahulu internetnya dengan cara buka terminal sebelah sini. Ini terminal. Lalu coba ketikkan ping 888. Nah, ini menunjukkan bahwa internet kita berhasil. Kalau berhasil itu ada tulisan ini ya, size 56, TTL-nya ada segini, time segini. Nah, kita telah berhasil terhubung dengan internet. Berarti kita untuk terhubung dengan internet telah berhasil. Langkah selanjutnya apa? Coba kita kembali ke instruksi uji counnya. Nah, kita suruh bikin VLAN. Ada 3 VLAN, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN WLAN. Nah, cara bikin VLAN-nya ini yaitu kita kembali lagi ke Winbox, bagian interface, lalu sebelah sini. Ini kalian klik 2 kali. Ether 1 ini kan internet, kita kasih nama aja biar nggak keder, internet. Apply, oke, namanya di internet. Nah, lalu kita kembali lagi ke modul. Nah, jadi di sini itu nanti katanya VLAN-nya itu ke Ether 2 ke Ether 3. Maksudnya IP Ether 2 ini sama Ether 3 ini Ether 2 yang di switch-nya nanti. Berarti nanti di sini kita pakai mode terang di sebelah sini. Berarti kita bikin VLAN-nya di Ether 2 yang di router, bukan di Ether 2 yang di sini. Jadi kita bikin ke inbox, kita bikin ke interface tadi. Ini kita tambahkan kan VLAN-nya kita kasih nama apa tadi namanya, lab admin, VLAN ID-nya 10. Lalu kita geser aja, VLAN namanya lab admin, VLAN ID-nya 10. Nah, ininya ke Ether 2. Apply. Sekarang sini copy aja, terus sini tulis lab jaringan, VLAN ID-nya 20, ininya ke Ether 2. Apply. Tambahkan satu lagi di sini. Sekarang kita bikin ke ini VLAN untuk hotspot.
Jadi kita kasih nama sini hotspot. Misalkan sih saya nama hotspot Faisal. Nah, VLAN ID-nya, VLAN-nya katanya IP WLAN. IP WLAN-nya ini 30. Berarti di sini VLAN ID-nya 30. Berarti kalau hotspot itu kan tadi sini nanti menjadi hotspot ya. Berarti bukan dari kabel kan? Berarti di sini kita pilih WLAN. Itu API. Oke. Nah, sedikit penjelasan. Di sini kan IP internetnya kata sini ether 2. Di sini ether 3. Apa sini ether 2 ether 2? Nah, maksudnya itu nanti IP yang setelah diterima ya maksudnya. IP yang diterima setelah semuanya sudah selesai itu dari sini maksudnya. Nah, jadi kenapa saya tadi masukinnya ke ether 2 semuanya? Nanti ether 2 yang sini dia ke ether 1 yang di sini switch. Nah, baru nanti dia nyebarnya ke sini gitu. Nah, habis itu setelah semuanya sudah dikonfigurasi, kita kasih IP address-nya. IP address berarti tunggu sebelum itu kita nyalakan. Nah, kalau ada X gini berarti hotspotnya atau wirelessnya, bukan hotspot ya, tapi wireless itu belum diaktifkan. Aktifkan dengan centang ini. Lalu klik 2 kali. Untuk hotspot kita jadikan AP bridge atau access point bridge. SSID-nya kita kasih nama misalkan hotspot Faisal. VLAN modenya USTEC. VLAN ID-nya disamakan yang tadi 30. Habis itu API. Oke. Nah, habis itu baru kita konfigurasikan IP address-nya. IP address tambahkan 192.168.10.1/28. Arahkan ke lab admin so apply, copy, ininya diganti 20, lalu kita lab jaringan kan 20 ya, apply, copy lagi. Sekarang kita hotspotnya di sini ganti 30. Di sini katanya prefixnya 24, berarti sini ganti 24. Lalu di interface ya kita arahkan ke hotspot Faisal atau API. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat IP address di setiap VLAN. Nah, di situ kita konfigurasikan untuk di HCP servernya supaya IP-nya itu diberikannya secara otomatis. Di sini DHCP setup, arahkan ke admin, next. Oke. Lalu untuk lab jaringannya next. Nah, kalau yang hotspot Faisal ini DHCP servernya nggak dari sini, tapi dia langsung dari di hotspotnya. Ini klik di hotspot, di server, hotspot setup, arahkan ke WLAN hotspot Faisal, klik di situ next. Nah, untuk ini buat login akun user hotspotnya, dari sini hotspot.id misalkan, hotspot Faisal aja, hotspot Faisal.id, next. Nah, nama akun buat akun hotspotnya. Nah, kalau menurut berdasarkan instruksi ini katanya dengan login, username tamu dan passwordnya gue. Berarti di sini username ya tamu, passwordnya gue. Next. Oke. Lalu kalian ke server profile di sini hotspot faisal.id, double klik, cookie-nya dihilangin. Habis itu oke. Bagian ke user profile, ke default, syarat usernya kita tulis 30. Oke. Nah, kenapa tadi cookie-nya dihilangin?
supaya nanti pas kita login itu pas logout kita perlu login lagi supaya nggak login. Jadi kalau cookie-nya diaktifin itu sama aja kayak ingat sandi di Facebook atau di Instagram. Nah, kalau tadi user profile yang syarat usernya 30, ini maksudnya user yang tamu ini kan profilnya default. Ini default. Nah, user tamu tadi dengan profil default itu memiliki berbagi user sebanyak 30 orang. Jadi tamu ini bisa dipakai sama 30 orang, gitu penjelasannya. Nah, setelah hotspot udah selesai, sekarang coba kita tes. Buka sini, nyalakan wifi nya, cari namanya tadi, saya kan namanya hotspot Faisal kan, connect, tunggu. Nah, nanti dia otomatis meredirect. Nah, pastikan saat pengujian hotspot kalian tidak terhubung sama internet apapun. Kalau sini loginnya yang tadi tamu, passwordnya guys, habis itu enter. Nah, you are logged in, berarti kita telah berhasil. Nah, sekarang coba kita tes ping, cek IP nya, cmd IP config, ternyata IP nya telah sesuai ya, 30. Ini kan 30. Nah, kalau kita ping ke gateway mikrotiknya itu ping 192.168.20.1 berhasil. Dan sekarang kita juga udah bisa berhasil ping ke internet. Nah, berhasil. Nah, sekarang hotspot ini sudah berhasil ya. Ini udah berhasil. Ini udah dikonfigurasikan, ini tinggal dikonfigurasikan. Berarti yang ini, yang router ini kita udah konfigurasi semua, udah berhasil. Ini kita udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Sekarang coba kita untuk konfigurasikan di router yang satunya lagi, yaitu RB260. Tapi di sini saya menggunakan RB9412ND karena tidak punya RB260. Berarti kabel di laptop saya ini saya copot, terus saya coba pindahkan. Nah, jadi sekarang saya posisinya udah lepasin dari Ether 4. Sekarang saya akan nyolokin. Nah, ini kan langsung keluar sendiri kan, karena saya sudah keluar dari Ether 4. Sekarang saya coba masukkan ke Ether 4 yang di RB satunya lagi. Ini lagi. Jadi sekarang posisinya sekarang saya lagi terhubung. Nah, cancel, kita refresh. Nah, di sini ada dua, router Faisal sama mikrotik. Nah, router Faisal ini yang tadi ini, kenapa di sini ada? Karena kita terhubung dengan wifi-nya, wifi hotspot Faisal, yang mana hotspot Faisal ini ada di router utama. Nah, jadi kalau misalkan saya klik kanan forget, saya refresh ini, otomatis nggak ada, tinggal mikrotik, yaitu yang RB satunya lagi. Kita connect, disconnect, login. Nah, pastikan kalian itu IP-nya masih IP defaultnya, yaitu yang tadi 192.168.8.1 supaya bisa masuk ke mikrotiknya. Nah, sekarang untuk pembuktian bahwa saya terhubung ke Ether 4, laptop saya terhubung ke Ether 4. Saya di sini klik interface, bisa ada huruf R. Berarti R ini tercapai, running. Jadi saya nggak bohong lagi di Ether 4. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk switch manageable-nya. Switch manageable. Berarti sebelumnya kita kasih nama dulu supaya nggak bingung. System identity switch Faisal. Itu oke. Lalu di bagian bridge, menu bridge, tambah
kasih nama bridge saja, so API. Oke. Lagi yang ports, tambahkan ether 1 bridge API, copy ether 2 ke bridge yang tadi, API, terus copy lagi ether 3 arahkan ke bridge yang tadi. Oke. Nah, habis itu kita bikin switch. Nah, ini kalau tipenya Atheros, dia sudah mendukung yang namanya VLAN sama bridge. Kalau tipenya MediaTek tuh kurang lebih itu masih belum mendukung. Terus bagian port, kita ke bagian ether 1, VLAN modenya secure, VLAN headernya add if missing. Nah, ether 1 switch ini kan berarti ini kan ether 1 sini. Nah, nanti kan ini menjadikan mode terang ke sini, mode terang. Jadi di sininya add if missing. Oke. Terus ether 2 kita secure. Nah, VLAN header ini always strip untuk menerima VLAN. Oke. Jadi add if missing ini untuk terang. Ether 3 atau yang sini nanti kita jadikan VLAN 20. Kita VLAN modenya secure. If VLAN headernya always strip. Oke. Dan jangan lupa ether 2 ini kan VLAN 10. VLAN 10 kan tadi kan VLAN ID-nya kan 10 kan. Yang di sini nih. VLAN ID 10. Ini kalau VLAN 20 ini 20. Nah, berarti ininya di ether 2 atau nanti sininya VLAN 10. VLAN ininya ID-nya 10. Oke. Double klik ether 3 kita nanti ke sini. Kita jadikan VLAN 20, default VLAN ID-nya 20. Oke. Sekarang kita ke VLAN-nya, tambahkan VLAN ID 10 atau kita mau ngatur ke VLAN 10. Portsnya ether 1, ether 2, terus yang bawahnya lagi klik bawah, arahkan ke ether 2. Jadi inputnya itu dari ether 1 ini nanti kan, terus outputnya ke ether 2. Tuh. Apply. Oke, tambahkan lagi 20. Portsnya ether 3 sini. Jadi IP-nya itu nanti dari ether 1, informasi kan di mode terang ether 1 sini. Terus keluarannya itu ke ether 3. Itu VLAN 20. Apply. Oke. Sekarang kita sudah berhasil konfigurasi dua-duanya. Tinggal sekarang kita ke tahap pengetesan. Berarti sekarang laptop saya ini saya copot dulu kabelannya. Saya pindahkan ke VLAN 10. VLAN 10 berarti ke ether 2. Nah, tapi sebelumnya yang ether 1-nya ini hubungin dulu ke sini. Supaya router yang di sini ngirim IP-nya lewat sini gitu. Hubungkan dulu. Bukti saya sudah terhubung di sini ya. Nah, ether 1. Ether 1-nya udah R. Ether 1-nya sudah RS. Berarti saya sudah terhubung ke itunya. Sekarang tinggal komputer saya copot kabelannya. Saya copot. Sekarang saya coba pindahkan ke ether 2. Ke ether 2 berarti VLAN 10. Ether 2 itu yang nah. Kan tadi kan ether 2 ini kan. Nah, udah pasti jadi keluar sendiri kan. Kan tadi kan ether 2 kan VLAN 10 kan. VLAN 10 kan lab admin IP-nya 192.168.10.0. Dan tadi kita telah konfigurasikan di HCP server di MikroTik router yang atasnya ini. Nah, seharusnya kita sudah dapat IP-nya
Tapi ingat, kita konfigurasi IP pada laptop masih statis. Jadi kita atur dulu properties, kita atur ke atas ini Optane. Oke. Nah, kita klik 2 kali. Nah, seharusnya sudah dapat IP-nya segini. Nah, sekarang dites untuk ke VLAN 20. Berarti yang ini dicopotin dulu kabelnya. Copot dulu kabelnya. Terus hubungkan ke sini. VLAN 20 berarti Ether 3. Pindah ke Ether 3. Cek lagi. Klik 2 kali. Tunggu sampai merequest IP-nya. Klik detail. Nah, IP-nya sudah dapat 192.168.20.1. Dan kalau kita coba ping, itu seharusnya udah bisa juga. Ping 192.168.20.1. Sudah berhasil. 10. Sudah berhasil. 30. Sudah berhasil. Nah, dan di Mikrotik kita juga sudah bisa cancel. Nah, kita juga ada bisa masuk ke Mikrotik lagi, klik kali. Tapi masuknya, nah, ini kan tadi kita di sini laptopnya kan terhubung ke switch kan. Nah, switch yang di sini kan dikasih namanya switch Faisal. Nah, tapi kenapa pas di laptopnya itu terhubung ke switch, tapi yang muncul malah router Faisal? Yang mana router Faisal ini kan di sini. Itu karena di switchnya ini itu di Ether 123 diatur bridge, jadi nggak bakal bisa terdeteksi. Jadi kalau mau kita ke Ether 4 yang belum dijadikan bridge gitu. Jadi kalau kita connect otomatis masuk ke sini. Nah, interface reachable terhubung ke internet, Ether 2, lab admin, lab jaringan, support. Nah, jadi itu kurang lebih pembahasan tentang uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2021-2022 untuk teknik komputer jaringan di paket 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.